Ajarilah kami kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus boleh mengajar kami dengan bahasa yang mudah dimengerti. Berikan roh hikmat dan wahyu supaya setiap pemahaman firman-Mu boleh kami aplikasikan dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Biar hanya Kristus yang selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan Amen. Silakan duduk kembali. Hari ini saya bagikan tentang nilai-nilai dalam berkomunitas. Jadi saya buat seri dari ibadah jam 8, jam 12, dan jam 5 sore nanti. Jadi part 1, part 2, part 3. Jadi jemaat harus dengerin yang ibadah tadi pagi. Karena bersambung. Markus 9 ayat 50. Ini dasar firmannya. Kita baca sama-sama. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Ini pesan Yesus buat kita. Salah satu nilai dalam berkomunitas yang kita harus miliki adalah hidup berguna bagi sesama. Tadi pagi saya sudah bagikan. Yang kedua adalah mempunyai garam di dalam dirimu. Dikatakan firman Tuhan, hendaklah kamu selalu mempunyai garam di dalam dirimu. Artinya kita sebenarnya detik kita kenal orang itu beda sama kita. Nggak ada sama-samanya. Tetapi karena kita cinta sama orang itu, perbedaan tidak terasa. Makanya orang bilang cinta itu buta. Karena saking kita cinta, di mata kita dia sempurna. Udah jadi lagu tuh. Dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah jugalah demikian. Ayat 14 sama-sama. Dan di atas waktu kita nonton orang itu harus menghidupi keluarganya dengan mengorbankan dirinya sendiri, dipukul orang sampai berdarah, sampai matanya bengkak gitu, sampai ada yang geger otak gitu kan, sampai patah bahkan mati. Saya tuh nggak tega gitu. Kok bisa ya sampai harus sekasian itu gitu. Tapi ternyata tinju merupakan talenta. Ada orang-orang yang memang hebat bertinju. Tapi belas kasihan itu membuat kita punya kasih buat orang. Membuat kita tuh gak tega sama orang. Anak-anak yang tidak dididik untuk punya belas kasihan pasti jadi anak yang kejam. Perhatikan tingkah lakunya. Kucing dibakar buntutnya, ayam dipiting, dipelintir kepalanya. Pernah lihat anak-anak kecil kayak gitu? Anjing didudukin. Oh, melihat orang banyak berkerumun menunggu dia, haus akan pengajarannya. Dikatakan firman Tuhan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bahkan ketika mereka tahu orang-orang ini sudah mengikuti dia berhari-hari dan mereka belum makan, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, adakah lauk pauk padamu? Di manakah kita bisa membeli roti untuk memberi mereka ini makan? Bukan karena Yesus saat itu punya uang, tapi Yesus punya belas kasihan. Dia tergerak oleh belas kasihan. Berkali-kali firman Tuhan catat itu. Bahkan sebelum dia menyembuhkan orang-orang sakit, hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Saya percaya satu hal yang Tuhan bicara buat saya adalah ini. Pelayanan tangan pengharapan penuh mujizat karena kami punya belas kasihan. Kita berpikir, oh, kita tidak seperti Yesus. Bisa kasih makan 5.000 orang, menyembuhkan orang sakit. Kita ludahi mata yang buta jadi melihat. Mungkin kita tidak punya mujizat seperti Yesus. Tapi saya kasih tahu, hari ini tangan pengharapan mengalami keajaiban Tuhan. Ketika kami bisa mengoperasi katarak ribuan mata secara gratis. Ketika kita bisa bangunin rumah buat ratusan masyarakat tidak mampu di NTT. Ketika hari ini kita bisa kasih makan 7.500 anak di 100 desa di seluruh Indonesia. Amin. Itu mujizat dari Tuhan. Saya kasih tahu, semuanya berangkat dari belas kasihan.
Tuhan menaruh belas kasihan dalam hati saya untuk menolong masyarakat tidak mampu di Indonesia. Kalau Anda punya belas kasihan, saya kasih tahu, mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Tanpa belas kasihan, orang tidak akan punya kepedulian. Salah satu pendidikan emotion quotient yang kita harus ajarkan kepada anak-anak EQ, yaitu love Q, adalah kepedulian. Care for people. Bahaya sekali ketika anak-anak itu hanya kita dorong menjadi cerdas, tapi tidak diimbangkan dengan belas kasihan. Apa yang terjadi? Orang-orang hebat seperti Hitler, apakah dia tidak hebat? Sangat hebat. Hitler tuh orang hebat loh, punya pengaruh yang luar biasa, wibawa yang mengerikan. Ribuan orang bisa tunduk sama dia, bahkan mungkin ratusan ribu dengar dia. Tapi apa yang dia lakukan? Dia bunuh bangsa-bangsa Yahudi. Orang kalau cerdas saja, hebat saja, tidak punya kepedulian sama sesama, mengerikan. Hari ini, saya yakin orang-orang yang dikirim Tuhan ke Impact Community Indonesia, kalau soal belas kasihan tidak perlu diragukan. Saya bangga dengan Anda. Tepuk tangan buat diri Anda sendiri. Haleluya. Yakobus 2 ayat 13 berkata begini. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Kalau Anda pengen mendapat belas kasihan Tuhan di hari penghakiman, jadilah orang yang penuh belas kasihan. Karena kalau orang itu tidak punya belas kasihan, penghakiman yang akan berlaku atas dia adalah penghakiman tanpa belas kasihan. Dengar baik, belas kasihan akan menang atas penghakiman. Karena belas kasihan Tuhanlah hari ini kita diselamatkan. Orang yang tidak punya belas kasihan lebih cepat menghakimi daripada mengasihi. Selalu lihat salahnya orang, selalu mencari kesalahan orang lain. Tapi orang yang punya belas kasihan akan selalu melihat sisi lain dari hidup setiap orang. Orang tuh punya banyak kelemahan, tapi orang yang punya belas kasihan akan mampu menerima kekurangan orang lain. Di dalam rumah tangga, sebenarnya ketika kita menjadi jahat sekali sama pasangan kita, itu karena kita tidak punya belas kasihan sama pasangan kita. Satu hari saya pernah cerita ini juga di khotbah yang lain. Saya ini sempat nulis satu statement. The man I love, the man I hate. Sadis ya. Itu bukunya harus ditulis gak kira-kira? Jadi satu titik dalam hidup saya benci suami saya. Saking bencinya saya tulis itu. The man I love, the man I hate. Sebel sama suami saya saat itu. Sekarang ya cinta mati lah. Bucin aku tuh. Tapi waktu suami saya tidur satu malam, Roh Kudus berbicara kepada saya, menghargai kelebihannya. Saya akhirnya kasihan sama dia. Kenapa kok punya istri ngelawan mulu, punya istri kok galak, punya istri kok marah terus, ngambek terus gitu ya. Jeleklah saya nih gitu kan. Kasihan gitu sama dia gitu. Ya udahlah, emang hatinya melayani. Emang dia lebih cinta pelayanan daripada gua, ya udahlah gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu. Sudah bisa mulai terima suamiku apa adanya. Coba kalau Tuhan tidak kasih saya belas kasihan, mungkin banyaknya nuntut. Benar, belas kasihan tuh yang menang atas penghakiman. Akhirnya semua penghakiman saya terhadap suami saya malam itu selesai. Tidak mau menghakimi lagi. Kemurahan, esensi kasih yang penting. Kemurahan gak cuma bicara soal orang itu suka memberi, generosity, suka menabur, gak cuma itu. Orang yang punya kemurahan itu bisa cepat mengampuni, cepat melupakan kesalahan orang, gak simpan-simpan dendam. Kita penting punya ini. Biasanya karakter orang itu kalau dia diam, dia pendendam biasanya. Mari belajar, jangan terima fakta itu. Anda harus berkata, meskipun aku pendiam, aku tidak pendendam. Ayo yang introvert mulai ngomong. Meskipun aku diam, aku tidak pendendam. Jangan nyimpen dalam bahasanya. Orang yang suka nyimpen dalam, itu makan dalam. Penyakitan.
Orang yang suka kepahitan, itu penyakitan. Jangan mau miliki kemurahan. Karena di hidup ini, ketika kita bersentuhan dengan orang, mustahil gak ada yang nyakitin kita. Sedikit banyak perkataan orang menyinggung kita. Sedikit banyak tingkah laku orang mungkin menyinggung kita. Gak ada selesainya. Tapi kalau kita penuh kemurahan, selalu mengampuni, ya sudahlah. Dulu, kalau saya tuh bilang sama suami saya, "Say, bobok yuk," karena dia tuh tidurnya malam. Sementara namanya istri pengen dikelon, ya kan? Dikelon saja, tidak diapa-apakan. Tolong perhatikan. Let me rest, baby. Dikelon tuh gini loh, maksudnya dipeluk sebentar, biar tidur gitu. Saya tuh kalau dipeluk Jojo cepet tidur. Masalahnya, dia gak mau peluk saya untuk tidur. Kalau ada maunya baru peluk saya, bahaya ini. Nah, tapi seringkali dia lagi sibuk kerja. Di malam hari tuh Jojo ibarat, apa sih, burung hantu tuh onnya malam. Jadi dia lagi loh, gak usah disimpan lah. Omongan orang gak enak tuh jangan dipikirin, direnungin. Gemes aku. Tadi ngomong apa dia? Aku tua. Cewek tuh pantang dibilang tua, dibilang gendut, bener gak? Emang banyak orang tuh yang gak sopan. Saya ajarin di YouTube ini, biar denger semua. Jangan tanya perempuan berapa berat badannya. Jangan tanya perempuan berapa umurnya. Jangan pernah ketemu perempuan dan bilang dia tambah tua. Dan jangan pernah ketemu perempuan dan bilang dia tambah gemuk. Oke? Karena banyak yang gak sopan. Ketemu saya, udah gak pernah ngasih apa-apa. Datang-datang, tambah gendut lu ya. Gitu. Kalau gak gembala sih gue gak sabar kayaknya. Tapi namanya orang ke gereja masa diusir ya kan? Dibilang gendut ya kita cuma iya gitu aja. Padahal dalam hati gue gitu kan. Tapi kemurahan. Kita tunjukkan kemurahan. Ya sudahlah mulut orang. Gak perlu dendam cuma dibilang gendut doang. Resiko mau makan enak. Saya paling suka nasi bebek. Dia pecut Anda dalam tanda kutip kan. Bangun pagi. Gak boleh. Malas. Lari 2 kilo misalnya. Instruktur diet. Siksa kita. Betul? Kita disuruh gak boleh makan ini. Bayangin Anda keluar duit buat orang nyiksa Anda. Nah di gereja Ici Anda ditegur gratis. Dimarah-marahin for free. Benar gak? Anda enggak perlu Bu Heni marahin saya tuh kasih duit. Gak usah, saya marahin Anda, datang aja. Kita harus rendah hati kalau kita mau bertumbuh dalam komunitas. Mari saling menghargai. Orang yang rendah hati gak cuma fokus sama diri sendiri. Dia melayani dan dia malah memperhatikan orang lain juga. Itu orang yang rendah hati. Rendah hati itu bukan yang, "Bu Heni cantik dandanannya." Masa, terima kasih loh. Nggak gitu. Rendah hati itu mau ditegur. Rendah hati itu mudah didekati. Rendah hati itu Anda nggak merasa Anda lebih baik dari orang lain. Nah yang sering bikin kita sombong adalah gini. Gue nggak perlu masukan lu. Gue udah tahu. Pernah Anda ketemu orang yang kayak gini? Dikasih tahu apapun dia daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Esensi lemah lembut tuh gini. Anda punya power, tapi Anda tidak pakai kuasa itu. Kita bukan takut sama orang, tapi kita tidak mau bertengkar sama orang. Kebanyakan orang sok jagoan. Lu kira gue takut sama lu? Itu nggak lemah lembut. Anda mungkin kaya, Anda mungkin hebat, tapi Anda tidak perlu show power. Itu lemah lembut. You control yourself. Anda sebenarnya mau marah, tapi Anda kendalikan diri Anda. Itu lemah lembut. Kalau orang nggak punya kelemah lembutan, selalu gampang emosi di dalam komunitas, ini bahaya. Anda akan bertengkar terus dengan semua orang. Dikit-dikit, lu sok jagoan. Waduh, gawat ini. Saya udah capek lihat orang yang sok jagoan. Mari lemah lembutlah satu sama lain. Esensi kasih yang berikutnya. Sabarlah terhadap satu sama lain, kata firman Tuhan. Kadang-kadang tuh banyak orang yang bikin kita nggak sabar, ya nggak sih? Gak sabar gitu. Ngeselin. Dididik gak bisa, dikasih tahu gak bisa, dibilangin ngeyel. Tapi masih sabar. Kadang-kadang tuh marah. Satu kali saya kan orangnya apa ajanya.
jeplak di depan saya ngomongin. Kamu bisa berhenti mabuk gak? Kamu bisa berhenti minum gak? Konyol tahu gak kamu mabuk-mabukan kayak gitu? Saya ancam di mukanya langsung. Wah, tersinggung, sakit hati. Gak bakalan saya ke gereja ini. Tahu, jangan pukul istrimu. Kamu laki-laki pengecut kalau kamu pukul istrimu. Dikasih tahu. Ya. Tapi tidak lama saya dengar pukul lagi. Yang lebih sadis sekarang pukul-pukulan. Hebat. Tapi saya belajar dari suami saya. Orang ini sabar sama jiwa-jiwa. Sabar. Kasih memampukan kita untuk saling ngampuni, sabar sama orang. Kadang-kadang beberapa orang keterlaluan gitu. Tapi saya baru sadar sekarang statement yang berkata gini. Pekerjaan paling stres di dunia adalah ahli bedah dan gembala. Sekarang saya baru menyadarinya. Memang stres nian. Hadapin orang dengan berbagai karakter, berbagai motivasi. Ditegur ndak bisa, dikasih tahu susah. Kita harus pelan ngomongnya. Saya berharap saya lahir di Solo. Sungguh, asumsi, salah bicara, perbedaan pendapat, selisih paham, gesekan pasti terjadi di tengah-tengah komunitas. Dan hanya kasih yang bisa memampukan kita untuk saling mengampuni dan menutupi kesalahan satu sama lain. Saya belajar bahwa tidak segala hal yang kita nggak suka kita perlu omongin. Saya belajar dari firman Tuhan ini. Amsal 17 ayat 9. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Ini bicara apa? Orang kaya itu banyak sahabatnya, tapi belum tentu tulus semua. Anda kalau mau lihat orang punya kepentingan gak dalam hidupmu adalah gini. Waktu kamu susah, dia tetap bersahabat gak sama kamu? Waktu kita kaya, semua orang deketin kita. Sorry, saya bilang sama suami saya, karena dia tulus. Kadang-kadang dia terlalu polos. Sampai saya harus kasih tahu dia. Sayang, sekarang kita punya gereja. Dan gereja kita nggak kecil. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba nongol, kamu nggak kenal, nggak pernah berjuang dari nol sama kita, datang hampiri kita dan berkata gini, saya mau kerja di sini. Saya bilang jangan gampang-gampang diterima dong. Siapa yang nggak mau gabung sama gereja besar? Coba kalau gereja kita kecil, saya bilang, mau nggak mereka bergabung sama kita? Kadang-kadang orang yang tulus nggak bisa lihat niat bulus. Nah, kita kalau mau lihat teman yang setia adalah ketika kamu susah. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Teman yang sungguh-sungguh mengasihi kita akan bersuka cita di dalam kesuksesan kita dan akan menangis di dalam kegagalan kita. Amin. Sulit sekali menemukan teman yang seperti ini. Tapi saya mau kasih tahu, kalau Anda punya, hargailah orang-orang yang setia kawan sama Anda. Bukanlah orang-orang yang ada saat Anda jaya, tapi orang-orang yang tidak pernah meninggalkan Anda sekalipun Anda susah. Anda punya? Saya bersyukur kami punya. Yang terakhir, nilai kasih dalam hubungan, yaitu punya pengorbanan. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kalau orang tuh sungguh-sungguh mengasihi kita, mereka datang gak cuma mengambil, tapi mau berkorban. Amen. Saya bersyukur banget dan saya kagum banget Tuhan ketemuin kami sama orang-orang yang dengan sangat tulus selalu memberi dan selalu mau berkorban buat kami. Orang-orang yang saya sadari hari ini saya harus hargai. Dalam hubungan, dalam komunitas, harusnya kita itu menjadi sebuah simbiosis mutualisme. Bukan menjadi simbiosis parasitisme. Jadi di dalam komunitas, kalau Anda tidak pernah berkorban, berarti Anda hanya jadi beban. Orang-orang yang mau berkorban, mereka lah yang layak tinggal dalam komunitas. Tapi orang-orang yang hanya mau mengambil dan tidak mau berkorban, berarti dia cuma jadi beban. Apakah Anda punya orang-orang yang mau berkorban buat hidupmu? Jangan hanya mau jadi orang yang mau enaknya aja, mau terima aja. Bahasa Manadonya gini, datang gak bawa apa-apa, pulang babungkus.
nggak pernah bawa apa-apa. Tapi kalau pulang kita perhatiin dia selalu bungkus. Ini tipe orang-orang yang nggak pernah berkorban, tapi jadi beban. Selalu ada yang seperti ini di komunitas. Saya mau akhiri. Kasih nggak mencari kepentingan diri sendiri. Nilai-nilai kasih dalam hubungan yang kita harus jaga adalah miliki ketulusan, miliki kesetiaan, dan pastikan kita memiliki nilai pengorbanan. Berkontribusilah dalam komunitasmu. Memberi, bukan hanya mengambil. Yang mau katakan amin. Anda mau jadi berkat bagi gereja ICI? Mari beri diri untuk melayani. Mari terus doakan ICI supaya gereja ini bertumbuh untuk memenangkan jiwa, mendewasakan jemaat dalam iman, dan mengajarkan firman Tuhan supaya kita semua bertumbuh dewasa dan jadi berkat. Mulai dari keluarga, dunia pekerjaan, kota dan bangsa. Saya berdoa, Anda nggak cuma duduk dengar firman tiap minggu di sini, tapi kembali ke tempat kerja dan kembali ke keluargamu, Anda melakukan firman, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Yang mau katakan amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kalau Engkau mengajarkan kami tentang kasih siang hari ini, kami berdoa supaya kami boleh punya kasih dalam hidup kami. Kami boleh mengenakan kasih yang mempersatukan semua perbedaan kami. Kami berdoa agar kami belajar untuk punya ketulusan, punya kesetiaan, dan punya pengorbanan. Kami nggak cuma datang untuk mengambil, tapi kami datang untuk memberi. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang selalu menabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Selama 1 tahun ini, perjuangan yang gak mudah untuk kami ada di MOI ini. Tapi kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang selalu menabur, bahkan buat tangan pengharapan. Hamba-Mu berdoa Tuhan memberkati mereka, memberkati taburan mereka, berlipat kali ganda di dalam nama Yesus. Apa yang mereka bawa, hidup mereka Tuhan, untuk membantu dalam melayani para volunteer di gereja ini Tuhan, para relawan yang memberikan waktu, tenaga, dan kasih dan doa mereka. Berkati Tuhan. Terima kasih buat komunitas yang sehati, komunitas yang punya kasih. Terima kasih, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan 1 tahun ini. Hamba-Mu berdoa, berkati mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan yang ada. Jangan lupa direnungkan dan dikerjakan mempermuliakan nama Tuhan. Dan mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saudara yang mengikuti ibadah online hari ini, Anda bisa mempersiapkan roti. Kalau tidak ada roti, Anda bisa menggantinya dengan biskuit. Anda juga bisa mempersiapkan anggur. Jika tidak ada anggur, Anda bisa menggantinya dengan sirup atau teh. Jika video ini terlalu cepat buat Anda bisa pause sebentar saja agar kita bisa mengikuti perjamuan kudus bersama-sama. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama dengan iman, ucapkan dengan mulut kita, Tuhan Yesus, Engkau Tuhanku dan Juru Selamatku. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahanku akibat perbuatan, ucapan, dan pikiranku. Layak. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia. Tuhan Yesus, terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang tercurah bagi kehidupan kami. Itu yang memampukan kami sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Dan kami percaya, kami terima segala yang baik daripada Tuhan. Kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan. Sudah selesai kata-Mu Tuhan. Dan biarlah itu juga selesai dalam kehidupan kami. Kami menikmati hidup yang baru bersama dengan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Biarlah tubuh dan darah-Mu terus menyertai hidup kami, terus menguatkan kami, menguasai hidup kami, untuk semakin hari semakin serupa dengan Engkau, semakin hari semakin mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, amin. Hai Positive People, miliki hati yang selalu bersuka cita, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Pakai Joy t-shirt dan hoodie di hari Natal yang pastinya menambah sukacita kamu. Ada beberapa pilihan warna yang tersedia, dan juga ada batik
Carol khusus edisi Natal, ada dari Batik Tangan Pengharapan. Jadi nggak perlu pusing lagi untuk mencari outfit di hari Natalmu. Tunggu apa lagi, pesan sekarang juga, karena you buy means you donate. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi call center merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568 via WhatsApp, dan juga pembelian Shopee dan Tokopedia melalui kata kunci pencarian Tangan Pengharapan. Dan untuk Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua yang ada di Jakarta, Anda bisa datang langsung ke store merchandise Tangan Pengharapan yang berlokasi di Mall of Indonesia, lantai P3. Untuk pencarian Google, Anda dapat mengetik Gereja Impact Community Indonesia. Mari bergabung bersama dengan kami dalam ibadah online Saturday Service besok 9 Desember jam 7 malam waktu Indonesia Barat, dan juga ibadah live streaming hari Minggu 10 Desember jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kami mengajak Bapak Ibu Saudara terus bersama dengan kami ikuti ibadah online Friday Service setiap Jumat jam 7 malam seperti hari ini, dan ibadah Saturday Service setiap Sabtu jam 7 malam waktu Indonesia Barat, dan juga ibadah Minggu setiap hari Minggu jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube channel Impact Community Indonesia dan juga Henny Kristianus. Dan kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang ada di Jakarta khususnya, Anda dapat beribadah secara onsite tatap muka bersama dengan kami di Gereja Impact Community Indonesia setiap hari Minggunya di Mall of Indonesia lantai P3. Ada 5 kali ibadah jam 8, 10, 12, jam 3, dan jam 5 sore. Kelima ibadah disertai ibadah anak dan remaja, dan ibadah live streaming di hari Minggu jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan bagi teman-teman semua yang berjiwa muda, jangan lupa terus ikuti bersama-sama dengan kami ibadah Impact Youth yang ada setiap Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat secara online di YouTube channel Impact Community Indonesia. Dan teman-teman yang ada di Jakarta, kami mengundang langsung untuk ibadah bersama dengan kami di setiap hari Minggu jam 5 sore di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading. Bulan Desember telah tiba dan kita sudah mulai menikmati suasana Natal, dan ikuti rangkaian ibadah Natal bersama dengan Impact Community Indonesia. Minggu 10 Desember, Christmas Carol di kelima ibadah. Minggu 17 Desember, ada Christmas Etnik di kelima ibadah. Minggu 24 Desember loh. Minggu 24 Desember ibadah biasa di jam 8, 10, 12, dan dilanjutkan dengan Christmas spektakuler di 3 ibadah di jam 3, 5, dan ada tambahan jam 7 malam. Lalu Senin 25 Desember ada Christmas Celebration, ada 4 kali ibadah jam 8, 10, 12, dan jam 3 sore. Dan rangkaian terakhir Minggu 31 Desember ada New Year Eve Celebration di malam pukul 9 malam, dengan tetap ada 5 ibadah sebelumnya di pagi jam 8, 10, 12, 3, dan jam 5 sore. Lalu terakhir Senin 1 Januari ada New Year Celebration, ada 4 kali ibadah yaitu pukul 10, 12, 3, dan jam 5 sore. Mari ajak teman-teman dan saudara sekalian nikmati kebaikan Tuhan lewat acara-acara yang kami sediakan. Dan ibadah Gereja Impact Community Indonesia bukan hanya ibadah mingguan saja, tapi kami adalah gereja sel, di mana kami memiliki komunitas sel, kelompok sel yang kami beri nama Impact Family. Anda kami undang bersama-sama bertumbuh dengan kami di Impact Family, bisa via Zoom ataupun onsite yang ada tatap muka di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Anda akan mendapatkan keluarga yang baru saling mendukung satu dengan lainnya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin lebih bertumbuh dalam iman dan punya keluarga rohani yang saling menjaga, Anda bisa mendaftarkan diri Anda di 0811 9777 745. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberi diri untuk dibaptis, akan diadakan baptisan air di hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pastikan Anda mendaftar dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, atau Anda dapat menghubungi kami di 0811 9777 745. Dan kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mendownload ICI Apps, ICI Mobile, dan mendapatkan kabar update terbaru tentang kegiatan demi kegiatan Impact Community Indonesia dengan nama pencarian ICI Mobile. ICI Mobile pada mobile phone Anda, baik Android maupun iOS. Jangan lupa segera di-download. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendukung pelayanan kami, baik Yayasan Tangan Pengharapan maupun Impact Community Indonesia,
Anda bisa memberinya melalui scan QR code yang ada atau via transfer yang ada. Dan kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhutang dalam kehidupan kita dan kebaikan yang menyertai kita senantiasa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah Friday Service ini. Tuhan, mengucap syukur dari awal pertengahan sampai akhirnya, bahkan firman-Mu yang terus menguatkan setiap kami untuk melangkah dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan bahwa setiap umat-Mu yang ada, yang mengambil bagian, memberikan sebagian yang mereka punya, apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan mereka untuk jadi berkat bagi kami, untuk setiap apa yang kami programkan, setiap apa yang kami rencanakan, baik di Yayasan Tangan Pengharapan maupun Impact Community Indonesia. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan berkati setiap umat-Mu yang ada, dalam pekerjaan mereka, dalam bisnis mereka, dalam keluarga mereka ada berkat Tuhan. Bahkan setiap mereka yang belum bisa memberikannya Tuhan, kami berdoa Tuhan ada pintu-pintu berkat yang terbuka bagi hidup mereka, sehingga mereka bisa mengambil bagian jadi perpanjangan tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap umat-Mu yang ada Tuhan, dalam segala keadaan mereka Tuhan. Kami berdoa biar di dalam nama Yesus Kristus pemulihan terjadi dalam kesehatan mereka, dalam ekonomi mereka, dalam hubungan keluarga mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Tuhan yang sanggup memulihkan. Yang kami berdoa Tuhan, mereka yang merindukan keturunan, mereka yang merindukan pekerjaan, pendidikan, mereka yang merindukan pasangan hidup juga Tuhan, kami berdoa ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan memberikannya sesuai waktu dan kehendak-Mu bagi setiap umat-Mu yang ada. Dan kami percaya dalam setiap waktunya Tuhan, itu yang terbaik bagi kehidupan umat-Mu yang ada. Dan selagi mereka menunggu setiap jawaban demi jawaban Tuhan, ada iman percaya mereka yang sungguh akan kebaikan-Mu yang gak pernah habis bagi kehidupan mereka. Kekuatan Tuhan menyertai mereka untuk menjalankannya Tuhan, karena tahu Tuhan mereka Bapa yang baik, Tuhan kami Bapa yang baik, Bapa yang selalu ada bersama-sama dengan anak-anaknya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat Impact Community Indonesia maupun Yayasan Tangan Pengharapan. Dalam segala yang kami kerjakan Tuhan, kami berdoa biar jadi perpanjangan tangan Tuhan, kebaikan Tuhan bagi banyak orang yang merasakannya, dan mereka bisa melihat Tuhan melalui setiap apa yang kami kerjakan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, pemimpin tertinggi sampai terendah. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ada hikmat Tuhan di sana Tuhan. Bahkan jauhkan kiranya dari siasat si jahat yang ingin menghancurkan bangsa kami. Biarlah Tuhan Indonesia ada di hatinya Tuhan, Indonesia ada dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa dalam persiapan pemilu yang ada juga Tuhan. Ada damai sejahtera Tuhan yang melingkupi bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mengucap syukur buat segala sesuatu yang masih Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Bahkan kami dengan iman kami percaya akan apa yang Tuhan berikan kami di masa depan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami mau terima berkat daripada Tuhan, kami mau angkat tangan kami. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah pendidikan dan pekerjaan-Mu, diberkatilah apa yang Kau kerjakan dengan tangan-Mu Tuhan buat berhasil. Diberkatilah setiap doa-doa yang Kau naikkan. Diberkatilah dengan kekuatan daripada Tuhan untuk menjalani kehidupan-Mu bersama dengan Tuhan, sumber kekuatan itu sendiri. Dan terimalah berkat kasih Allah Bapa yang Maha Tinggi, kasih karunia Yesus Kristus anaknya yang tunggal, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidup-Mu dan saya, mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput setiap kita. Hidup-Mu diberkati Tuhan untuk jadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami dalam ibadah online Friday Service. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.